Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melihat Tuhan, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 5 ayat 5 dan 6a. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menabarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini mengisahkan perjumpaan Yesus dengan Rasul Simon. Kisah Rasul Simon yang ditampilkan oleh Injil Lukas terasa sangat istimewa dari kisah Rasul Yesus yang lain. Simon adalah nama lain dari Petrus. Terkadang kedua nama itu disatukan sehingga menjadi Simon Petrus. Perjumpaan keduanya terjadi pagi hari di pantai Danau Galilea atau Tiberias. Saat itu Petrus sedang membersihkan jala. Ketika membersihkan jala, tentu hati Petrus sedih, kecewa, atau marah. Sebab malam itu Petrus tidak mendapat ikan. Malam itu Simon Petrus bisa kita katakan bahwa dia telah gagal total dalam pekerjaannya, sebab dia tidak mampu menangkap seekor ikan pun. Bisa jadi dari kacamata atau cara pikir manusia dapat kita katakan bahwa Petrus sedang sial atau kurang beruntung. Tetapi dari cara pikir Allah, Petrus tidak sedang sial atau kurang beruntung. Sebaliknya, melalui peristiwa yang sedang menimpa Petrus, Allah melalui Yesus ingin melakukan sesuatu. Karena itu, pada saat Petrus selesai membersihkan jalannya, Yesus masuk ke perahu tersebut. Selanjutnya, Tuhan Yesus menyuruh Petrus mendorong perahunya menjauh dari pantai. Saudara-saudari terkasih, pada waktu Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus untuk mendorong perahunya untuk sedikit menjauh dari pantai, Petrus tidak menolak. Yesus melakukan hal itu dengan tujuan agar Yesus dapat mengajar orang banyak yang saat itu berkumpul di Danau Galilea. Dan dari atas perahu milik Simon Petrus itulah Yesus mulai mengajar banyak orang tentang kerajaan Allah. Yang mendengarkan Yesus mengajar bukan hanya orang-orang yang di luar Petrus, tetapi Petrus sendiri pasti mendengar apa yang Yesus katakan. Maka setelah selesai mengajar, Yesus kembali menyuruh Petrus untuk kedua kalinya agar mendorong perahunya ke tengah laut yang dalam. Lagi-lagi Petrus menuruti perintah Yesus. Meskipun ada keraguan dalam hatinya, namun Petrus tetap mematuhi apa yang Yesus perintahkan. Sesudah itu, Yesus menyuruh Petrus untuk menebarkan jala.
Hasilnya sungguh di luar perkiraan Petrus. Dikatakan oleh Injil bahwa mereka menangkap sejumlah besar ikan. Saudara-saudari terkasih, Allah telah membuka mata dan hati Simon Petrus secara perlahan-lahan. Memang pada awalnya Simon Petrus hanya melihat sosok Yesus sebagai seorang guru atau rabi, sama seperti rabi pada umumnya di Israel pada zaman itu. Hal ini dapat kita lihat dari perkataan Petrus. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Namun, sesudah Petrus menangkap sejumlah besar ikan, Petrus berubah 100%. Petrus tidak lagi melihat Yesus sebagai seorang guru seperti guru pada umumnya. Sebaliknya, Petrus melihat Yesus sebagai Tuhan. Dengan demikian, dalam sekejap, Simon Petrus berubah total. Secara keseluruhan, tidak saja dari cara berpikirnya tentang Yesus, tetapi Petrus juga pada akhirnya mampu melihat bahwa ada kuasa ilahi dalam diri Yesus. Sebab Petrus melihat sendiri bahwa dia bisa menangkap ikan yang banyak. Padahal dari pengalaman Petrus yang sudah bekerja sebagai nelayan selama bertahun-tahun, malam hari adalah waktu yang tepat menangkap ikan. Sementara pada pagi, siang, atau sore hari bukanlah waktu yang tepat menangkap ikan. Namun berkat kuasa Allah semuanya berubah. Petrus yang sangat berpengalaman kalah oleh kuasa Allah yang bekerja di dalam diri Yesus. Saudara-saudari terkasih, kita dapat melihat diri kita masing-masing. Kapan pertama kali kita bertemu dengan Yesus? Tentu kita tidak bisa bertemu Yesus secara pribadi seperti yang dialami Petrus. Kita hanya bisa bertemu dengan Yesus dalam iman kita. Sebenarnya tidak penting berapa lama kita bertemu dengan Yesus. Yang terpenting adalah apakah kita sudah melihat dan merasakan Yesus sebagai Tuhan? Ataukah kita hanya melihat Yesus sebagai seorang guru atau manusia biasa? Sebab cara melihat kita terhadap Yesus akan sangat menentukan sikap dan tutur kata kita kepada Yesus. Saya yakin ada di antara kita yang sudah dibaptis sejak kecil. Itu artinya kita sudah bertemu dengan Yesus sejak kita masih kecil. Tetapi hal itu tidak menjadi jaminan bahwa kita bisa melihat Yesus sebagai Tuhan. Sementara ada di antara kita yang baru saja dibaptis, tetapi orang itu mampu melihat Yesus sebagai Tuhan. Hal ini tentu terjadi berkat anugerah Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan akan bekerja jika kita membuka diri dan mengikuti perintah Tuhan seperti dilakukan Petrus. Apakah selama ini kita sudah melihat Yesus sebagai Tuhan yang mampu mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi
mungkin? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau secara perlahan-lahan membuka mata dan hati Petrus. Kami mohon, bukalah mata dan hati kami yang tertutup oleh dosa-dosa, sehingga kami dapat melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa untuk mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.